Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Oke, kita masuki pelajaran IPA yang pertama, yaitu mengenai gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Apa sih itu gerak itu? Dan makhluk hidup itu mempunyai salah satu ciri, yaitu dapat bergerak. Nah, di sini kita akan belajar mengenai gerak benda terlebih dahulu. Nah, di sini konsep gerak sendiri itu adalah benda dapat bergerak itu jika mengalami perpindahan atau perubahan posisi. Jadi misalnya bergerak dari belakang ke depan, bergerak dari kiri ke kanan. Atau benda bergerak itu dapat diberi gaya. Gaya itu bisa berupa dorongan, bisa berupa tarikan. Sebagaimana kalian kalau bermain mobil-mobilan. Jadi mobil itu bisa ditarik atau bisa didorong. Coba kalian lihat posisi mobil ini. Nah, mobil ini dapat bergerak karena dia mengalami perpindahan dari belakang ke depan. Nah, diberi gaya. Nah, gayanya itu adalah orang yang menyetir di dalamnya. Tapi orangnya tetap diam ya, nggak bergerak ya. Tapi yang bergerak adalah mobilnya. Nah, di sini ilmu yang mempelajari gerak tanpa memperhatikan penyebabnya disebut kinematika. Sedangkan ilmu yang mempelajari gerak dengan memperhatikan gaya sebagai penyebab benda bergerak yaitu ilmu dinamika. Dalam suatu gerak sendiri itu ada beberapa unsur. Nah, dalam pertemuan ini kita bahas dua unsur terlebih dahulu. Yang pertama yaitu jarak dan perpindahan. Jarak itu merupakan panjang lintasan yang telah dilalui oleh benda tanpa memperhatikan arah. Nah, dia hasilnya selalu positif. Ingat-ingat, tanpa memperhatikan arah. Nah, di situ, kalau tanpa memperhatikan arah itu disebut besaran skalar. Itu waktu di kelas 7, jadi nilainya positif. Yang kedua itu perpindahan, yaitu perubahan kedudukan suatu benda setelah bergerak selama selang waktu tertentu. Nah, hasilnya itu bisa positif, bisa negatif karena memiliki arah. Nah, yang disebut besaran vektor. Jadi kalau yang jarak itu tanpa memperhatikan arahnya. Kalau perpindahan, dia bergerak ke kanan, nilainya positif. Kalau bergerak ke kiri, nilainya negatif. Kalau ke atas berarti positif, ke bawah berarti negatif. Nah, itu bedanya jarak sama perpindahan. Nah, di sini ada contoh soal. Jika berlari mengelilingi lapangan sebanyak 5 kali putaran. Artinya, jika menempuh jaraknya 5 kali keliling lapangan. Namun, jika tidak menempuh perpindahan, karena dia hanya mengelilingi putaran lapangannya saja, karena kembali ke titik semula, dia tidak berpindah. Soal yang kedua, Roni mengendarai sepeda dan bergerak sepanjang X positif dengan posisi awal di titik A. Perhatikan, posisi awalnya di titik A ya, sini ya. Nah, itu di titik negatif 4. Setelah sampai di titik C, nah dia bergeraknya sampai sini titik C, Roni telah berpindah. Nah, ini berpindah dari negatif ke positif. Perpindahan. Nah, di sini dari titik A ke C yaitu sejauh 8 meter. Sejauh ini adalah jarak. Nah, dia bergerak dari negatif 4 menuju 4. Lalu soal yang ketiga, sebuah mobil bergerak sejauh 125 km ke arah timur. Lalu berbalik arah ke barat 60 km.
Berapa jarak dan perpindahannya? Ingat, kalau jarak itu nilainya positif. Selalu positif, maupun dia balik ke kanan atau ke kiri, selalu positif jarak. Nah, di sini penyelesaiannya, jarak yang ditempuh mobil itu 125, dapatnya dari mana? Nah, di sini jarak yang ditempuh itu jumlahnya, jadi nilainya positif. Kalau perpindahan di sini 125 karena dia ke timur. Ke timur itu nilainya positif. Berbalik arah, jadi lawannya positif apa? Negatif. Jadi negatif itu 60 itu dikasih tanda negatif. Nah, bedanya ini, jarak yang ditempuh itu dijumlah, perpindahan itu pengaruhnya dari kiri ke kanan, kayak gitu, ke positif atau negatif. Soal yang keempat. Nah, di sini sebuah mobil bergerak ke arah barat sejauh 80 km. Nah, bisa dilihat di sini. Sejauh 80 km. Kemudian berbelok ke utara sejauh 60 km. Lalu berhenti. Berapa jarak dan perpindahan? Kalau ditanya jarak tinggal dijumlah. Kalau perpindahan, nah kita ukur jarak yang terdekat di sini. Nah, baru di sini rumusnya pakai rumus Pythagoras atau segitiga siku-siku, yaitu rumusnya ini dikuadratkan, dijumlah, baru diakar. Unsur yang kedua yaitu kelajuan dan kecepatan. Kelajuan di situ perubahan jarak terhadap waktu tertentu tanpa memperhatikan arahnya, sehingga selalu nilainya positif. Jadi kelajuan itu kayak jarak tadi ya, dan ini ke bawahnya perubahan jarak. Alat pengukurnya itu speedometer. Kalian bisa amati speedometer itu di sepeda motor orang tua kalian. Nah, seperti ini. Rumus kelajuan sendiri yaitu V-nya kecil ya, sama dengan S per T. Apa sih V itu? V itu adalah kelajuan, satuannya meter per sekon, sedangkan S adalah jarak yang ditempuh, yaitu satuannya meter. Sedangkan T itu adalah waktu yang dibutuhkan, satuannya sekon. Sedangkan kecepatan itu adalah perpindahan yang ditempuh setiap waktu. Alat ukurnya disebut velocitometer. Nah, bedanya apa rumusnya? Kok sama-sama V? Sama-sama V kecilnya. Nah, di sini ada delta S. Delta S itu merupakan selisih jaraknya. V kecepatan sama delta S itu jarak yang ditempuh sama, cuman dia ada itu selisih jaraknya T selang waktu atau waktu yang dibutuhkan. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat di contoh soal. Seorang pengendara motor bergerak di lintasan ABC. Selang waktu yang ditempuh dari A ke C yaitu 30 menit. Seperti pada gambar di samping, tentukan besarnya kelajuan dan kecepatan. Ingat, kelajuan itu selalu nilainya positif. Jadi kita cari dulu jaraknya itu dijumlah. Nah, ini dari A ke B, lalu B ke C. Nah, kita jumlahkan jaraknya. Untuk menghitung kelajuannya, jumlah jaraknya tadi dibagi waktu, ketemu 0,5 dapat dari mana? 30 menit dijadikan jam, jadi setengah jam. Jangan bingung ya. Sekarang hitung besarnya kecepatan. Nah, setelah kelajuan, kecepatan. Nah, kalau kecepatan itu kita menggunakan perpindahan, bukan jarak lagi. Jadi delta S itu adalah perpindahan, bukan jarak. Nah, yaitu dengan rumus Pythagoras. Rumusnya seperti ini. Lalu setelah itu kita hitung kecepatannya, yaitu perpindahan bagi waktu. Ingat-ingat, kalau kelajuan jarak bagi waktu. Kalau kecepatan itu perpindahan dibagi waktu. Kalau dia posisinya lurus sama lurus, nah dapat ambil yang terpendek. Kita cari Pythagorasnya. Lalu rumusnya perpindahan bagi waktu. Maka diperoleh
kelajuannya 42 km per jam dan kecepatannya 30 km per jam. Nah, tugasnya kalian kerjakan 2 soal ini ya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.